Dahulu kala, di sebuah desa yang tersembunyi di tengah hutan lebat, hidup seorang wanita tua bernama Mbok Sari. Dia adalah seorang dukun wanita yang memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat. Awalnya, warga desa memandangnya sebagai seorang penyembuh yang sangat hebat. Ketika seseorang sakit atau ada masalah, mereka akan mendatangi Mbok Sari untuk mencari pertolongan. Namun, sayangnya, Mbok Sari tidak puas dengan kekuatan yang dimilikinya. Dia menjadi tamak dan mulai mencari cara untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Ia mendalami ilmu sihir yang sangat gelap dan melibatkan diri dalam praktik-praktik yang terlarang. Seiring berjalannya waktu, Mbok Sari menjadi semakin terobsesi dengan kekuatan sihirnya. Ia mulai menggunakan kekuatan ini untuk kepentingan pribadi dan gelap. Ia mencuri harta benda berharga dari warga desa dan bahkan menggunakan sihirnya untuk mengendalikan pikiran mereka, membuat mereka tunduk padanya. Warga desa yang merasa terganggu oleh tindakan jahat Mbok Sari mencoba untuk menghadapinya, tetapi sang dukun wanita ini selalu berhasil menghindari hukuman. Keangkuhan dan kekejamannya semakin bertumbuh dan warga desa semakin takut padanya. Pada suatu malam yang gelap dan angker, Mbok Sari mengadakan sebuah ritual yang sangat berbahaya di dalam hutan yang lebat. Ia berusaha untuk mengambil kekuatan yang lebih besar lagi dari makhluk-makhluk gaib yang bersembunyi di balik tirai kegelapan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah suatu tragedi. Makhluk-makhluk gaib yang ia coba kendalikan merusaknya, menghancurkan jiwa dan keberadaannya yang jahat. Dalam momen itu, Mbok Sari mengalami transformasi mengerikan, berubah menjadi sosok siluman yang menyeramkan. Setengah manusia setengah ular, terjebak dalam hasad gelap dan haus akan kekuatan. Kisah horor di desa itu baru saja dimulai dengan terciptanya siluman nenek berbadan ular yang mengerikan ini, yang kini meneror warga desa dengan kekuatannya yang gelap. Setelah berubah menjadi siluman nenek berbadan ular, Mbok Sari yang dulunya seorang dukun wanita yang dihormati, kini menjadi sumber teror di desa. Dia muncul pada malam hari, menyebabkan ketakutan mendalam di antara warga desa yang tadinya damai. Salah satu warga desa yang menjadi korban teror siluman itu adalah Pak Joko. Suatu malam, ketika dia sedang tidur lelap, dia tiba-tiba terbangun oleh suara desisan yang menyeramkan di telinganya. Ketika dia membuka mata, dia melihat sosok siluman itu berdiri di ujung tempat tidurnya dengan mata yang memancarkan kegelapan. Pak Joko berteriak ketakutan dan dengan cepat siluman itu lenyap ke dalam kegelapan malam. Kejadian serupa juga menimpa keluarga Sutri Senu. Mereka terbangun tengah malam oleh suara desisan ular yang menakutkan di kamar tidur mereka. Saat mereka menyalakan lampu, mereka melihat sosok siluman itu dengan tubuh setengah manusia dan setengah ular, berdiri di samping tempat tidur mereka. Mereka berteriak ketakutan, dan sosok itu lenyap dengan cepat, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan kecemasan. Namun, teror malam hari tidak hanya berhenti pada penampakan. Siluman itu juga mengganggu mimpi warga desa. Mereka seringkali terbangun dengan mimpi buruk yang menghantui mereka sepanjang malam. Wajah Mbok Sari yang telah berubah menjadi mengerikan selalu muncul dalam mimpi-mimpi tersebut, menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan yang mendalam. Selain itu,
warga desa mulai melaporkan penyakit misterius yang menimpa mereka. Mereka mengalami demam tinggi, muntah-muntah, dan kelemahan yang parah. Dokter desa tidak bisa menemukan penyebab penyakit ini, dan desa itu terjebak dalam kepanikan. Salah satu korban penyakit misterius ini adalah Rini, seorang anak kecil yang sangat energetik. Dia menjadi lemah dan kurus dalam waktu singkat. Ketika dia dirawat di rumah sakit, dia berbicara tentang seorang wanita tua dengan mata ular yang sering mengunjunginya di malam hari. Dia berkata bahwa wanita itu memberinya makanan aneh yang terasa pahit. Dengan setiap pengalaman mengerikan yang mereka alami, warga desa semakin yakin bahwa Boksari yang telah berubah menjadi siluman nenek berbadan ular adalah penyebab semua teror dan penyakit yang menimpa mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi kekuatan jahat ini dan menemukan cara untuk mengusirnya dari desa mereka yang dahulu damai. Teror yang dilancarkan oleh siluman nenek berbadan ular ini semakin membuat warga desa hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Selain penampakan dan mimpi buruk, penyakit misterius pun menimpa warga desa secara mengerikan. Salah satu keluarga yang paling terpukul adalah keluarga Suryadi. Anak mereka, Ira, yang dulu ceria dan penuh energi, tiba-tiba jatuh sakit. Ira mengalami demam tinggi yang tidak kunjung mereda, muntah-muntah, dan kehilangan selera makan. Orang tua Ira merasa bingung dan cemas karena dokter desa tidak dapat memberikan diagnosa yang jelas. Mereka merawat Ira di rumah dengan cemas. Ketika malam tiba, Ira seringkali merasa terjaga dan ketakutan. Dia berkata kepada orang tuanya bahwa setiap malam, seorang wanita tua dengan mata yang menyerupai mata ular datang menjenguknya. Wanita itu memberinya makanan aneh yang terasa sangat pahit dan membuatnya muntah. Orang tua Ira tahu bahwa wanita itu adalah Boksari yang telah berubah menjadi siluman. Selain keluarga Suryadi, warga desa lainnya juga mulai mengalami gejala serupa. Banyak yang merasa lemah, demam, dan muntah-muntah. Rumah sakit desa menjadi penuh dengan pasien-pasien yang tidak dapat diobati. Semua orang khawatir bahwa penyakit ini akan merenggut nyawa mereka. Warga desa yang mencari kebenaran dan pemecahan masalah ini semakin yakin bahwa siluman inilah yang bertanggung jawab atas penyakit misterius tersebut. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum lebih banyak korban jatuh sakit. Namun, mereka juga merasa takut menghadapi kekuatan gelap Boksari yang telah berubah menjadi siluman ular berbadan manusia ini. Mereka memahami bahwa pertarungan melawan kejahatan ini akan menjadi perjuangan yang sulit. Namun mereka harus mencari cara untuk menghentikannya dan mengembalikan kedamaian ke desa mereka yang telah terganggu oleh kehadiran yang mengerikan ini. Ketakutan dan keputusasaan merajalela di desa. Warga terus menderita akibat teror dan penyakit yang disebabkan oleh siluman ular berbadan manusia yang dulunya adalah Boksari, seorang dukun yang jahat. Meskipun demikian, semakin lama, semakin banyak warga yang menyadari bahwa mereka harus bersatu dan mencari cara untuk mengatasi kejahatan ini. Salah satu warga desa yang sangat bijaksana, Siti, mulai mencari petunjuk dan pemecahan masalah. Dia menghabiskan berhari-hari di hutan yang lebat, merenung dan bermeditasi, berharap untuk mendapatkan petunjuk
yang bisa membantu desa mereka. Akhirnya, dalam sebuah penglihatan, Siti mendapatkan petunjuk tentang cara mengusir siluman itu. Dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan bersatu dan menggunakan kekuatan cinta dan keberanian mereka. Siti tidak sendirian dalam pencariannya. Dia mulai mengumpulkan warga desa untuk berbicara tentang rencana mereka. Meskipun takut, mereka semua merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk melindungi desa mereka. Mereka memutuskan untuk mengadakan ritual khusus yang dirancang untuk menghadapi dan mengusir siluman itu. Mereka mengumpulkan barang-barang yang memiliki nilai spiritual dan kekuatan, seperti bunga-bunga dan zat-zat alami dari hutan, dan bersiap-siap untuk melakukan ritual ini. Pada malam yang gelap dan penuh ketegangan, warga desa berkumpul di tengah desa. Mereka membentuk lingkaran, membakar harum-haruman, dan mulai menyanyikan mantra-mantra yang telah diajarkan oleh Siti. Mereka juga membawa benda-benda yang mereka percaya akan mengusir siluman itu, seperti cermin dan dupa yang harum. Ketika ritual dimulai, siluman itu muncul dengan kemarahan yang dahsyat. Dia mencoba menggagalkan upaya warga desa, tetapi mereka bertahan dengan kuat, tetap menyanyikan mantra-mantra dan mempertahankan lingkaran mereka. Saat ritual berlangsung, kekuatan cinta dan keberanian warga desa mulai mengatasi kejahatan yang menguasai Mbok Sari. Siluman itu terlihat semakin lemah dan terpojok. Akhirnya, dengan bersama-sama, warga desa berhasil mengusir siluman itu dari desa mereka. Mbok Sari yang telah berubah menjadi siluman itu menghilang ke dalam kegelapan hutan, tidak pernah terlihat lagi. Warga desa merasa lega dan bersyukur bahwa teror itu telah berakhir. Dengan waktu, penyakit misterius yang melanda desa pun sembuh dan damai kembali menghiasi desa yang telah lama terganggu oleh kehadiran yang mengerikan. Warga desa tahu bahwa mereka telah menang atas kegelapan dan kembali hidup dalam kedamaian dan persatuan.